Shalom untuk kita semua, saya menyapa kita shalom. Mari lambaikan tangannya. Omo-omo yang di lantai dasar juga mari lambaikan tangannya. Hari ini sukacita dari Tuhan menyertai kita, amin. Amin. Tak ada satu hal pun yang membuat kita lebih berbahagia kecuali ketika Tuhan menjamah hati kita dan menyatakan betapa Dia mengasihi kita, amin. Hari ini di minggu pertama bulan Maret kita mau datang beribadah kepada Dia karena Dia Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan. Mari saya undang kita untuk berdiri, layak dipuji dan disembah. Terima kasih Kau Allah kami yang layak dipuji. Kami mau datang seluruh umat Tuhan menyatakan kebesaran-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Namanya besar dan mulia, dulu sekarang bahkan hingga saat ini. Dia Allah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Alam semesta juga memuji Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana,
bagi kami, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, untuk hari ini, untuk kemurahan-Mu bagi kami semua anak-anak Tuhan yang boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah. Terima kasih Bapa. Betapa bahagia dan sukacitanya kami, karena kami merasakan kasih-Mu sepanjang ibadah ini. Tuhan melawat kami, Tuhan menolong kami, Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam melayani Tuhan pagi hari ini. Kau menolong setiap kami yang dipercayakan melayani Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami, berikan kami talenta yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih berdiri ya. Kita akan menyanyikan satu pujian sukacita melayani. Amin saudara, masih sukacita melayani Tuhan. Amin. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau
Boleh silakan duduk. Pujian ini berkata tadi, bukan pada harta yang fana. Harta yang mungkin semua orang butuh harta. Sampai sekarang semua butuh duit ya. Nggak ada manusia hidup di dunia ini tidak butuh duit. Kalau nggak butuh duit, kasih duitnya ke saya. Tapi yang Tuhan mau katakan, jangan bertumbuh. Tidak ada, iman kita tidak bertumbuh di situ. Tapi iman kita akan bertumbuh ketika kita melayani Tuhan dalam kondisi apapun juga. Jangan berhenti melayani Tuhan. Itu pesan yang mau disampaikan oleh pujian ini ya. Amin saudara-saudara. Kesulitan, masalah mungkin ada dalam hidup kita. Tapi percayalah, sabarlah, waktu Tuhan akan menolong kita ya. Seperti pujian, ada satu sobat yang setia. Dia tak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita sering meninggalkan dia, melupakan dia. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diri. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diri. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. amin. Ya, nama seorang yang kita cintai memang menghibur juga ya. Tapi kadang-kadang enggak. Tapi nama Yesus itu selalu menghibur kita, amin. Kita akan beri persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum beri persembahan untuk persembahan pertama untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Jika kami masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Kamu memakai setiap kami yang melayani Tuhan, bahkan seluruh sidang Jumat-Mu yang sudah mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, kami akan mengumpulkan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani
yang menghibur hatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyi satu pujian mahkota kehidupan. Mungkin sidang jemaat tahu, mengerti atau belum pernah dengar. Ada 5 mahkota yang disiapkan Tuhan bagi kita orang yang percaya. Ada 1 mahkota yang namanya mahkota kehidupan. Itu diberikan kepada setiap kita yang setia sampai akhir. Jadi setiap orang akan mendapatkan mahkota ini kalau kita setia sampai akhir, tidak pernah menyangkal dia. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Perlu ketekunan, perlu keseriusan. Mungkin banyak air mata yang kita lakukan, tapi ingatlah ada mahkota menanti kita. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Di lembah air mata ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harta yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari yang kita berdiri, kita menyambut firman Tuhan dengan pujian ini. Kerinduan kita setia sampai akhir. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berapapun harga yang harus kubayar, ku kan tetap setia. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Ini yang menjadi kerinduan kami. Meskipun Engkau melihat di dalam setiap hati kami, kehidupan kami, sungguh kami terlalu mudah meninggalkan Engkau. Hanya sedikit saja tantangan dalam hidup kami. Terkadang kami memilih keinginan kami daripada mengikut Engkau. Oh Tuhan, terima kasih buat pujian yang indah di pagi hari ini Bapa. Tolong kami untuk setia. Tolong kami untuk lebih dan lebih setia kepada Engkau. Sungguh kami belum membayar apa-apa untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kesempatan yang indah ini juga Bapa, Engkau memberikan kami waktu untuk kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami, yang akan memberikan pengertian dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang pelayan di pagi hari ini di Surabaya. Tuhan menolong, biarlah juga urapan Allah dan semakin banyak orang diberkati lewat pelayanan Bapak Ibu Gembala Bapak. Terpuji Tuhan, seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan juga penyertaan sempurna dalam hidup mereka Bapak. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Saya bersama istri menyapa kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Gak ada bertanya kan, loh kok orangnya beda yang berdiri depan gitu ya? Hah? Kok gede gitu ya? Oke, puji Tuhan. Kita mengawali bulan apa ini? Bulan Maret. Bukan bulan Desember ya? Bentar lagi Natalan lagi kan? Masih jauh ya? Tak pikir sudah Natalan kita. Karena sudah dibicarakan retreat loh. Nah, gak terasa kan? Puji Tuhan. Hari yang indah, cerah gitu ya. Tuhan baik bagi kita. Sehingga kita ada di tempat ini. Dan kita adalah orang-orang yang beruntung. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima. Nanti kita bergantian membacanya. Tapi kita lompat-lompat ya. Untuk pertama kita baca ayat yang pertama sampai ketiga. Itu pertama dulu. Yang kedua nanti ayat yang ke-13. Galatia pasal yang ke-5. Oke, nanti saya yang pertama, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua dan seterusnya. Begitu ya. Semua sudah membuka Alkitabnya? Galatia pasal yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat ke-13. Puji Tuhan. Ketika kita mendengar negara kita ataupun kita seringkali setiap tahun merayakan yang namanya kemerdekaan, ya kan? Setiap tahun pasti dengan semangat kita mengatakan mereka. Oh, bukan merdeka itu mereka. Merdeka. Nah, kalau omong di bawah saya bilang mereka, bingung mereka. Maksudnya gimana? Nah, kita selalu bilang merdeka dengan semangat, merdeka. Seseorang yang dikatakan merdeka pasti sukacitanya begitu sukacita gitu lah ya, nggak bisa digambarkan. Ketika seseorang di rumah atau seseorang menjadi seorang hamba, pasti apa? Dia selalu berusaha menyenangkan tuannya. Dia selalu taat kepada tuannya. Itulah orang-orang yang belum merdeka. Dia harus taat. Kamu begini. Segala aturan-aturan yang diberikan tuannya harus diikuti. Kalau kita melihat film-film gitu ya, dalam film-film ya kerajaan, apalagi seorang hamba itu harus tunduk terus, ngikut terus, apa menjadi keinginan tuannya harus diikuti. Tidak bebas, tidak memiliki kebebasan. Saya coba bayangkan yang namanya nggak merdeka itu ya ada aturan ataupun suatu peraturan yang harus diikuti. Kayak ketika kami sekolah di Setia itu Johor ya, di asrama gitu, kayak Kak Son itu. Jadi kami nggak bisa bebas. Mau keluar gerbang pun harus ada izinnya, suratnya. Harus ada dari Bapak Ibu asrama. Oh, anak ini mau keluar, mau ngapain? Potong rambut. Nah, potong rambut aja harus izin. Oh, anak ini mau kemana? Mau keluar, mau beli kopi. Nah, nggak bebas. Waduh. Kok beli kopi aja susah sekali sih, gitu kan? Padahal di tempat kami sekolah itu di depannya itu loh warung. Ini gerbang, ini loh warung ini. Padahal bisa aja kita tinggal melangkah kan? Tapi syukur itu lihat, kamu nggak ada suratnya nih, nggak ada surat izinnya nih. Nggak bisa, balik. Nah kadang apa? Yalah Pak, nanti beli 2. Untuk Bapak 1. Akhirnya akal-akalan kan gitu. Oh ya wes, keluar. Orang-orang yang tidak merdeka, orang-orang yang masih di bawah, di bawah seseorang yang menjadi seorang hamba, dia akan tertekan, oh aku tidak bebas, aku masih seperti ini. Tetapi hari ini kita belajar yang namanya merdeka, bebas dari ikatan. Ketika kita membaca ini, Rasul Paulus begitu tegas mengatakan, tadi kita baca ayat tersebut, Kristus telah memerdekakan kita. Paulus tidak mengatakan bahwa saya yang memerdekakan kalian. Saya membebaskan kalian. Tetapi Kristuslah yang memerdekakan kalian. Bagaimana kita supaya merdeka? Itu bahwa Kristuslah yang menarik kita dari dosa. Kristuslah yang menolong kita dari kuk perhambaan dosa. Loh, mungkin kita bertanya, loh kenapa? Mengapa orang-orang Galatia ini
mau hidup lagi ke dalam apa? Hukum Taurat ataupun hukum-hukum tradisional yang mereka lakukan sebelum mereka mengenal Kristus. Karena ada orang yang mau merusak ataupun mau menyesatkan orang-orang Galatia pada waktu itu. Sehingga Paulus dengan tegas, Kristus yang memerdekakan kalian. Dan ketika kita baca ayat kedua, dikatakan di sini, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jikalau kamu masih hidup dalam kehidupanmu yang dahulu, pengorbanan Kristus itu tidak ada artinya bagimu. Dengan tegas Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Galatia. Coba kita baca ya, Galatia pasal pertama yang ke-6. Di situ Paulus juga tegas mengatakan ke bahwa mengapa kalian cepat meninggalkan. Galatia pertama yang ke-6 dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Paulus mengatakan, loh, aku heran loh lihat kalian. Kok kalian itu cepat sekali berbalik? Kok kalian itu tidak ada pendiriannya terhadap Injil yang saya beritakan kepada kalian? Mengapa seperti itu? Jadi seakan-akan Paulus ini sedang marah-marah kepada jemaat itu. Aku sudah bersusah payah memberitakan Injil kepada kalian. Aku begitu banyak tantangan yang harus saya hadapi. Tetapi kalian dengan mudahnya, dengan gampangnya kalian meninggalkan Injil Kristus itu. Mungkin juga para ibu-ibu gitu ya, kepada anak-anaknya. Saya belum punya anak nih, jadi saya belum mengalami. Saya coba, saya dulu waktu masih kecil. Mama kita kan sudah ngomong gini, nah kamu jangan ikuti mereka ya. Mereka itu orang-orang yang suka merokok, contoh gitu ya. Suka merokok, suka bolos dari sekolah. Bolak-balik nih mama kita ngomong, nah jangan kamu ikuti mereka ya. Mereka itu orang-orang yang suka merokok, suka bolos sekolah. Tapi apa? Ketika saya melanggar, saya tidak mau mengikuti arahan mama saya. Kira-kira mama saya bilang apa enggak? Bilang apa? Oh bagus nak, gitu, kira-kira gitu enggak? Kamu mengikuti mereka ya, bagus. Ada enggak gitu orang tua? Bagus, kayak ada video gitu ya. Ada kalau kita nonton video gitu. Jadi suaminya ini pulang ke rumah. Mungkin juga udah kita tonton. Terus istrinya tanya gini, kamu dari mana? Oh kami baru dari pesta, ada teman nikahan. Loh kamu kok belum mabuk? Nah dibilang, kok belum mabuk ini? Kok biasa aja? Lalu istrinya ini kasih uang, kamu pergi lagi mabuk dulu. Mungkin kita bilang orang itu apa? Kurang sehat. Disuruh ngapain? Mabuk, disuruh hal yang tidak baik. Nah ketika saya juga tadi mengatakan saya tidak mau taat kepada nasihat mama saya pasti ngomong, kamu kok cepat kali melupakan nasihat mama, kamu kok cepat kali tidak taat kepada nasihat mama. Malah kau memilih temanmu untuk kamu hidup dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Itu juga yang ingin dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia.
kamu tidak melihat bagaimana perjuangan saya, bagaimana usaha saya untuk memberitakan Injil kepada kalian. Tetapi kalian dengan mudahnya berbalik kepada Injil yang saya beritakan. Keadaan jemaat Galatia sedang bingung. Kami mau mengikut siapa ini? Karena ada orang di antara mereka yang berupaya untuk menyesatkan jemaat Galatia. Sehingga mereka tidak memiliki pendirian. Saya mau ikut ini atau mau ngikut ini. Tadi saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Jemaat-jemaat Galatia itu sudah orang-orang yang telah merdeka. Telah lepas dari dosa. Tetapi mereka dengan mudahnya melupakan Injil tersebut. Dan mau tersesat. Bayangin saudara, kalau kita mengikuti aturan-aturan hukum Taurat zaman dahulu. Kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa, ketika kita berdosa, kita nggak cukup berdoa gini, Tuhan ampuni dosa saya. Sekarang kita dengan mudah toh, Bapa yang di surga, hari ini saya berdosa, mohon ampunanmu. Kalau zaman dulu apa? Ketika kita berdosa, kita harus membawa lembu. Bawa ke depan gini. Aku bawa lembu ya. Lalu apa? Asal lembu biasa enggak? Enggak. Lembu yang terbaik, tidak cacat. Harus dicek. Oh, ini lembunya masih ada apanya? Kutunya. Enggak boleh, bawa pulang. Bayangin setiap orang, 1, 2, 3, ada berapa orang kita di ruangan ini? Bayangin kalau 20 orang lagi contoh kita di ruangan ini. 20 lembu. Bunyi suara lembu itu, di ruangan kita. Akhirnya apa? Ribut ya, gak enak ya. Setiap hari kita, setiap satu kali kita berdosa, harus membawa korban. Setiap kali kita satu berdosa, bawa korban. Anak kita juga berdosa, bawa korban. Bayangin satu rumah itu ada 10 orang. Satu kali dosa, satu lembu. Kalau 10 berdosa hari itu, 10 lembu itu satu dosa. Apa enggak repot kita? Kalau orang bilang cari makan aja susah, apalagi beli. Lembu 1 kilo sekarang lembu berapa? Nah 120 tukang lembu. Nah kalau mereka mengikuti itu begitu susahnya. Sekarang kita dengan mudah. Sekarang kita telah dimerdekakan oleh apa? Oleh pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Pengorbanan Kristuslah yang terjadi, yang ada dalam setiap kehidupan kita. Maka apa? Maka kita tidak lagi hidup dalam kuk perhambaan dosa. Tadi dikatakan Paulus di sini bahwa ketika kamu masih melakukan hukum-hukum itu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Pengorbanan Kristus itu tidak lagi berguna bagimu. Karena kamu masih hidup dalam masih mengikuti aturan-aturanmu yang dahulu. Seperti yang tadi pujian kita, Pak.
Apa tadi pujian kita? Yang mana kan? Nah, gak ditanya, semua pada bingung. Apa tadi pujian kita yang itu loh? Seperti Kristus mengasihi daku. Apa lagi? Enggak tadi enggak ada hafal ini ya. Sama kita ya. Sangat bagus loh pujian itu kata-katanya kalau kita sambil merenungkan ya kata demi kata pujian itu. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, bukan yang telah menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diriku. Bila ku renungkan kasih Tuhan. Dikatakan di sini, walau salib berat bukan saya. Loh, kok gak ada yang menjawab ini? Sekali lagi ya kita coba minta tolong tampilkan kata baitnya. Bila ku renungkan kasih Tuhan. Kasih yang mana? Kasih yang mana? Yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib ditanggungnya. Lalu ini pertanyaan bagi kita yang terakhir. Apa? Nah, semua sudah yakin menerima pengorbanan Kristus dalam hidupnya? Semua sudah yakin? Yakin? Sudah merdeka? Sudah lepas dari hukum perhambaan? Tetapi ketika pertanyaan yang terakhir, ketika itu muncul dalam kehidupan kita, apa balasanku padanya? Apa yang sudah saya lakukan terhadap Tuhan? Apa jawaban kita? Lagu terakhir lagi tadi, bagus itu. Yang keempat tadi mau firman Tuhan itu. Sebentar ya. Ini lagu terakhir. Ini kayak kita eksegese pujian jadinya ya. Bukan ya. Nomor 4. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Ini. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Ingat ya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Bahwa melewati lembah air mata pun saya tetap, itu maksudnya, tetap setia. Tetapi ketika saya dengan istri saya tidak enakan, tidak saling komunikasi dengan baik, apa yang saya lakukan kadang? Udahlah, ngapain Tuhan-Tuhanan gitu ya? Atau ekonomi saya sedang tidak baik, pekerjaan saya tidak baik, Tuhan tidak ada, saya tidak mau beribadah, kan gitu. Kalau memang Tuhan ada, kalau memang pengorbanan Tuhan itu ada, harusnya masalah yang saya hadapi ini selesai. Tetapi kenapa hari demi hari masalah yang saya hadapi semakin berat? Itu yang sering muncul dalam pemikiran saya, kehidupan kita. Kita seringkali melupakan bagaimana besarnya pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga tadi pujian tadi yang apa balasanku padanya? Apa yang harus saya lakukan terhadap Tuhan? Apalagi yang saya harus perbuat terhadap Tuhan?
Tadi kita sudah dengan yakin bahwa kita telah menerima pengorbanan Kristus. Tetapi ketika muncul pertanyaan ini, apa balasanmu? Apa yang sudah kau lakukan terhadap Tuhan? Hanya hujan sedikit, tantangan bagi kita untuk ibadah apa? Aku tidak bisa datang ibadah loh. Datang hujan. Terus bagaimana dengan pujian ini? Bagaimana dengan keyakinan kita bahwa kita telah merdeka, telah menerima pengorbanan Kristus? Ada begitu banyak alasan-alasan yang bisa saya ungkapkan supaya saya tidak ibadah. Bisa jadi hari ini saya belum makan loh Pak. Jadi saya nggak kuat nih untuk ibadah. Karena belum masak di rumah. Nanti kalau saya diikut ibadah, tepuk tangan lemas. Kan gitu. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita telah merdeka? Bahwa hanya tantangan sedikit itu. Sampai tadi lembah air mata loh. Lembah itu gimana ya? Saya sulit menggambarkan. Lembah air mata ya, gimana ya? Artinya apa? Pergumulan seberat apapun yang kita hadapi, kalau mengikuti pujian itu tidak menghalangi kita untuk mengikut Tuhan, untuk datang beribadah, kan gitu. Kita adalah hadiah-hadiah yang terindah yang ada di hadapan Tuhan. Jangan sampai sia-sia pengorbanan Kristus itu yang diberikan kepada kita. Amin. Sampai tadi pujian ini, walaupun salib berat ditanggungnya. Bukan saya yang disalib. Bukan istri saya yang disalib. Tapi Kristus yang disalib. Mungkin kita sudah bolak-balik mendengar ini. Dan sebentar lagi juga kita bulan depan mengingat apa? Memperingati hari Paskah lagi, tiap tahun Paskah lagi, Paskah lagi. Kita tiap tahun mengikuti, melakukan hari Paskah. Tetapi pola hidup saya masih di bawah kuk perhambaan dosa. Dalam nikah juga, mungkin saya tidak menghormati istri saya. Itu juga masih dalam dalam kuk perhambaan. Tidak menghargai istri saya. Dalam pernikahan kita juga. Suami juga mungkin bisa jadi masih hidup dalam dosa. Apa contohnya apa? Tidak menghargai istrinya, ngomong kasar kepada istrinya. Sekali lagi saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah merdeka. Kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari kuk perhambaan dosa. Maka sekarang komitmen kita apa? Tuhan, saya mau semangat melayani Tuhan. Tuhan, saya mau lebih sungguh dalam mengikut Engkau. Tuhan, saya mau lebih serius dalam beribadah. Setiap hari kita harus bertanya, apa lagi yang harus saya lakukan kepada Tuhan? Itulah orang-orang yang sudah menerima pengorbanan Kristus.
menerima korban Kristus dalam hidupnya. Orang-orang yang sudah lepas dari dosa. Bukan lagi orang yang lemah. Bukan lagi harus orang yang diperhatikan. Oh, aku kok gak diperhatikan. Tadi sampai klimaks pujian itu. Memberitakan Injil keselamatan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah selamat. Sebagai orang-orang yang telah menerima pengorbanan Kristus. Memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang yang belum mengenal Kristus. Maka kita patut mengatakan ketika kita sudah melakukan itu semua, pujian nomor 4 itu melewati lembah air mata, kita tetap setia. Melewati tantangan apapun, saya tetap setia. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, kok kurang semangat gitu loh. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang-orang yang telah merdeka? Tadi bahwa Kristuslah yang memerdekakan kita. Yang kedua adalah bahwa kita telah merdeka dan kita juga terikat kepada kebenaran. Artinya terikat itu apa? Tidak bisa lepaskan gitu ya. Menyatu, diikat. Coba kita baca ayat 13. Galatia yang kelima ayat 13 tadi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ketika kita merdeka, artinya kita diikat pada kebenaran. Kita sudah menyatu dan hidup kita adalah milik Kristus. Bahwa seluruh hidup kita ini adalah milik Kristus. Tidak lagi kita bisa mengatakan bahwa hidup saya. Kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi milik Kristus. Maka kita harus melakukan apa? Yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti tadi saya gambarkan seorang hamba itu. Dia berusaha bagaimana menyenangkan tuannya. Itulah orang yang sudah terikat. Dia selalu berpikiran bagaimana besok apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan Tuhan saya ini. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bahwa setiap hari, setiap detik, kita akan bertanya dalam kehidupan kita. Apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan Tuhanku? Pribadi yang telah menyelamatkan kehidupan. Pribadi yang telah melepaskan saya dari dosa. Itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Seperti yang
alami ataupun yang dikatakan oleh Paulus ini. Kalau kita baca dalam pasal yang kedua, coba kita baca. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Galatia pasal kedua ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus menyadari bahwa hidup saya ini bukan lagi hidupku. Dia menyadari bahwa hidupnya ini adalah milik Kristus. Sehingga terbukti ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan. Ketika kita dipanggil menjadi orang-orang percaya, maka seluruh pemikiran kita, pola hidup kita, tingkah laku kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin dong dari sana kita dibuat kayak mesin gitu, kayak robot ya. Kamu ke kiri, kamu kanan, tidak. Makanya dikatakan tadi, kemerdekaan yang kamu miliki sekarang ini jangan menjadi kesempatan bagi kamu untuk berbuat dosa. Kalau dalam PL dulu ya, kalau berbuat dosa diapain? Dilempari, dirajam batu. Karena yang memimpin juga Allah sendiri terhadap waktu bangsa Israel. Dia sendiri yang memimpin umatnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita katakan dalam diri kita, ya ini hidup saya yang telah diselamatkan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Itu yang harus kita katakan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk korbanmu. Terima kasih Tuhan untuk salibmu. Hari ini saya bisa senyum. Hari ini saya bisa makan. Hari ini saya bisa sukacita. Karena korban Kristus yang melepaskan kita dari belenggu dosa. Amin. Seperti pujian tadi, bukan harta yang menjadi sukacita kita. Harta itu sebentar, ada yang habis. Tapi sukacita kita yang paling bahagia adalah ketika kita lepas dari dosa. Itu sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Harta bisa kita cari dengan kita bekerja keras. Tapi kebebasan dari dosa bisa gak kita cari? Bisa gak kita bayar? Udahlah Tuhan, kita datang ke pendeta gitu. Udahlah pendeta, tak kasih uang yo, 100 juta. Cukup loh ya, dosa saya kemarin itu. Gak bisa. Pendeta pun bingung, saya kasih ke siapa ini uang ini? Korban Kristus yang kalau dikatakan secara cuma-cuma, kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan kita, yang menolong kita. Kasih karunia Kristus itu yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dulu kita mungkin ada dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Saya tidak mengerti dosa apa yang kita lakukan.
Tapi jangan lagi kita hidup pada kehidupan tersebut lagi. Dosa-dosa yang lama itu. Supaya apa? Supaya jangan sia-sia korban Kristus itu. Maka sekarang kita dengan semangat untuk mengikut Tuhan. Dan dengan semangat kita untuk melayani Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Tantangan apapun nanti ke depan ketika kita harus beribadah, kita harus penuh dengan keyakinan. Oke, dengan semangat, oke saya tetap akan pergi ibadah. Apapun itu menjadi penghalangnya. Supaya kita dengan yakin pujian ini nanti kita nyanyikan. Lewati lembah. Kita masih bersyukur, masih bisa mendengar firman Tuhan seperti ini. Kita nggak tahu nanti kemudian hari. Jangan-jangan kita tidak ada kesempatan untuk baca firman Tuhan. Jangan-jangan saya tidak ada kesempatan untuk beribadah. Yang sudah kita lakukan dulu ya, online terus ya. Online terus. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita. Bersukacitalah mengikut Tuhan. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Jangan sampai korban Kristus itu menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan korban Kristus itu. Itu merupakan korban yang terbesar. Pengorbanan yang paling terbesar dalam hidup kita. Harta yang paling besar. Yang paling indah dalam kehidupan kita. Beritakanlah juga Injil kepada setiap orang. Setiap orang yang belum mengenal Kristus. Supaya dia ditolong oleh Kristus juga. Kita akan nyanyikan pujian kita yang terakhir tadi. Takkan pernah ku sesali. Teman musik bisa maju ke depan. Biar pujian ini kita nyanyikan juga dengan penuh pengertian. Kita belajar memahami setiap kata demi kata lewat pujian ini. Sangat indah pujian ini, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Katakan melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Seundang kita bangkit berdiri. Saya tidak mengerti pergumulan kita. Saya tidak tahu keadaan kita saat ini. Tapi lewat pujian ini kita mau mengakui, mau komitmen lagi kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak akan pernah menyesal mengikuti Engkau. Mungkin perekonomian kita tidak baik. Katakan kepada Dia, Tuhan, aku tidak menyesal mengikuti Engkau.
melewati apapun masalah dalam kehidupan kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Doa firman Tuhan silakan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Ketika kami telah dimerdekakan oleh Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib, kami tidak jatuh ke dalam maut, tapi kami diampuni, bahkan dijadikan anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami juga tetap bisa merdeka dari belenggu-belenggu dosa itu. Agar setiap dosa yang masih mungkin menggoda itu tidak membuat kami jatuh, merongrong hidup kami, melemahkan iman kami, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menguatkan kami. Tidak ada satupun orang yang bisa membuat kami setia kecuali Tuhan saja. Tidak ada satupun orang yang bisa membuat kami bertahan kecuali hanya Tuhan saja. Kali ini, pagi ini Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Tolong kami untuk tetap setia kepada Engkau. Ketika kami mungkin menghadapi banyak masalah, pergumulan yang terlalu berat, ajari kami tetap mengerti dan memahami Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami untuk mengerti bahwa Yesus sendiri anak-Mu satu-satunya sudah Kau berikan ganti dosa kami, agar kami memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan ajari kami untuk tetap setia, berapa berat pun pergumulan itu, ajari kami teguh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, pendeta muda yang sudah, Gunadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Menolong dia, memakai dia dalam pelayanan, suami istri juga mengembangkan pelayanan ini. Dan juga Tuhan tolong setiap kerinduan-kerinduan mereka di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk kas gereja kita. Sebelumnya mari kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih jika hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan untuk kas gereja kami yang akan kami pakai untuk pelayanan di Healing saat ini Tuhan. Segala keperluan yang perlu untuk pengembangan, perbaikan di gereja kami. Tuhan memberkati dan menolong setiap kami untuk memberi dengan penuh sukacita dan menolong tim bendahara dalam mengelola persembahan ini. Kami akan mengumpulkan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda, sukacita melayani bila ku merenungkan kasih Tuhan.
depan dipersilakan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku pada seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang berat, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Puji Tuhan, pengumuman untuk kita setelah ibadah ini akan ada sekolah minggu ya. Adik-adik, memang anak sekolah minggu sudah kami undang untuk datang ke gereja karena cara online tidak efektif juga ya. Anak-anak itu tidak terlalu bisa mengerti karena banyak hal lah ya. Kemudian hari Selasa ada ibadah di tempat ini jam 6 sore. Kita tidak ada YouTube Primer juga, tidak ada live streaming. Memang kita harapkan ibadah doa untuk datang di tempat ini berdoa. Hanya sebentar saja, 1,5 jam sudah selesai. Kemudian hari Minggu, hari Sabtu ada ibadah kaum muda. Kemudian hari Minggu ada ibadah tempat ini jam 8 pagi. Dan hari Minggu adalah perjamuan suci. Sedikit informasi untuk agenda tahun ini. Untuk tahun ini kita akan mengadakan retreat seluruh anggota sidang jemaat. Perkiraan kemarin mengingat jumlah-jumlah yang hadir, biasanya perkiraan yang kita buat itu sekitar 100 orang. Ya, 100 orang. Dan kita akan retreat ke tempat yang sudah pernah kita tuju pertama itu yang dulu yang di Prigen ya. Pacet ya, di Villa Klaten ya. Di situ kenapa kita memilih tempat itu, karena satu, kondisinya memang bagus. Oma juga akan kita libatkan, semua kita libatkan. Jadi untuk kali ini kita akan bikin retreat untuk seluruh keluarga Healing Insight, karena sudah hampir 2 tahun kan kita nggak pernah ketemu dan kayaknya kekerapannya kurang gitulah. Jadi tahun ini kita fokuskan untuk retreat, itu akan diadakan Desember. Jadi perayaan Natal nanti akan ada di retreat tersebut. Ya, kita akan mengadakan 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam. Dan kita akan di sana. Jadi kalau nggak salah tanggal 24 ya. 24, 25, 26-nya pulang. Ya, jadi kita fokuskan di sana. Dan panitianya sudah ada, ketua panitia retreatnya itu Christine tidak ada bersama rekan kita hari ini, maksudnya masih sehat, tapi dia ada di Medan ya, ada tugas khusus di Medan, jadi dia ada di Medan, tapi dia sudah mempersiapkan semuanya, segala sesuatunya, teks listnya sudah, dan perkiraan angkanya di angka 30 juta ya, 30 juta, jadi itu untuk semua. Sampai sekarang masih kita buat, nanti detailnya akan di-share, mungkin Sabtu atau hari Minggu akan lebih detail lagi. Jadi kita akan, jadi jika pesertanya 100 orang dengan 30 juta, kita akan buat namanya buku tabungan. Jadi Bapak Ibu Saudara silakan menabung tiap bulannya, yang per orang
kena 300.000. Kalau di 30 juta dibagi 100 itu 300.000. Jadi per bulannya itu kita menabung 30.000. Nah, jadi kita akan menabung 30.000. Nanti untuk penghuni panti ini, pengasuh, Romoma, nanti kita akan minta tolong Mbak Marta yang akan menjadi buku tabungannya. Jadi Mbak Marta akan menerima, kita akan membuatkan buku tabungannya. Kenapa kita buat begitu? Supaya ringan. Kalau tidak menabung itu akan berat ya. Kalau kita mikir gini, 30.000 per bulan ringan enggak? Ringan ya, 1.000 sehari ya toh. 1.000 sehari kan, anak-adik juga bisa. Anak-anak juga bisa nabung 1.000 sehari. 30.000 bisa ya. Kalau kita langsung totalkan itu memang berat banget ya kan. Nah itu kita buat estimasi harga yang paling besar karena kita pasti sewa bus. Karena kita sudah hitung transport tidak cukup, itu kita harus sewa bus ya. Jadi untuk di transport yang besar itu di transport dan di konsumsi yang besar. Kalau masalah biaya villa masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena Bapak itu tetap mengizinkan dengan biaya yang sama ya. Jadi nanti kami akan share itu secara detailnya kebutuhannya apa dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk masih lama loh ya, Desember ini masih ada kesempatan bulan Maret sampai Desember. Ya itu yang menjadi kerinduan kami. Semoga memang COVID ini segera berlalu ya, karena pengumuman di negara kita kan sudah endemik kalau nggak salah ya. Yang mengikuti berita kita sudah endemik bukan pandemik lagi. Jadi intinya apa itu? Intinya virus itu sudah seperti virus flu bagi kita. Jadi kita memang bukan berarti kita buka masker, mungkin kita masih harus buka masker di tempat keramaian ya. Di tempat yang kita merasa tidak sehat kita masih tetap, tapi sudah yang tidak terlalu banyak memakan nyawa, kita hanya sakit mungkin tapi kekebalan tubuh kita sudah kuat. Ya. Jadi kerinduan kita nanti di Desember sudah lebih seperti kemarin, kita sudah lebih nyaman ya. Itu bantu doa. Jika saudara Bapak Ibu, aku enggak punya uang, setidaknya berdoa dulu. Kita tetap bisa berdoa. Kadang-kadang kita punya uang pun kalau kita tidak berdoa, kalau bukan seizin Tuhan ya pasti Tuhan batalkan. Ya kan? Kita doakan. Kerinduan kami memang semua sidang jemaat bisa ikut. Jadi ini namanya KKR Natal tapi di luar kota. Ya, jadi kita akan bikin KKR retreat sekalian KKR ya. Ini yang untuk tahun 2022 ini. Mari untuk sementara ini didoakan untuk realisasinya nanti kami akan kabari lagi. Untuk buku-buku tabungannya juga akan kami persiapkan kembali. Ya, itu saja pengumuman untuk kita. Tolong jangan lupa di rumah masing-masing didoakan rencana retreat dengan biaya 30 juta itu kecil Bapak Ibu. kecil yang berapa lah itu untuk Tuhan ya kan. Mari kita doa. Kalau untuk satu orang itu berat, tapi untuk kita semuanya itu kalau kita gotong royong ya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang kita berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yesus Tuhan
Tuhanlah yang melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhanlah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhanlah memberikan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkatilah dalam nikah rumah tanggamu. Diberkatilah dalam masa mudamu dan masa tuamu. Tuhan membuat engkau berhasil, baik dalam pekerjaan dan studimu. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan berkati kita.